Bab 1291 Mata Hukuman Ilahi. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng tiba di tempat yang disebutkan Xiaowu, yang terletak di dalam faksi bintang 4,5 biasa. 7 orang. Zhao Feng mendeteksi melalui mata kirinya bahwa di dalam istana tertentu di faksi bintang 4,5 ini, ada 7 keturunan Dewa Mata. Orang dengan kultivasi terendah dalam kelompok 7 ini adalah Dewa Sejati tingkat 5, sedangkan yang terkuat adalah seorang penatua yang kulitnya berbintik-bintik dengan titik-titik hijau. Selain Xiaowu, Zhao Feng tidak mengenali siapapun. Dengan kultivasi Zhao Feng, dia memasuki faksi bintang 4,5 sama sekali tanpa hambatan. Kamu akhirnya di sini. Bahkan sebelum Zhao Feng memasuki aula, dia disambut dengan suara kesal. Zhao Feng memasuki aula dan memberikan senyum minta maaf. Waktu yang diberikan Xiaowu sebenarnya kemarin. Namun, perjalanannya terlalu jauh, sehingga hampir mustahil untuk tiba pada waktu atau tanggal yang tepat. Akibatnya, Zhao Feng datang terlambat 1 hari. Pada saat ini, semua orang di aula fokus padanya. Mereka semua telah mendengar tentang prestasinya, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah melihat Zhao Feng. Aku ingin tahu dari mana asal-usul God Eye, garis keturunan mata-matanya, seorang pria muda dengan pakaian kuning bercanda. Karena kamu di sini, ayo berangkat, kata sesepuh yang kulitnya ditutupi bintik-bintik hijau acuh tak acuh. Partai 8 pergi, memungkinkan anggota dari golongan bintang 4,5 ini untuk bernapas lega. Tidak lama setelah mereka pergi, Zhao Feng mengirim pesan kepada Xiaowu, rekan-rekanmu sepertinya tidak menyukaiku. Tetua ini mungkin tidak memiliki kesan yang baik tentangmu karena kamu menolak Life Secret Land. Sedangkan yang lainnya, mungkin itu adalah rasa superioritas yang mereka miliki sebagai keturunan mata dewa. Xiaowu membalas pesan. Zhao Feng mengangguk mengerti. Semua garis keturunan di dunia berasal dari 8 mata dewa agung. Wajar jika keturunan dewa mata merasa lebih unggul dari garis keturunan mata lainnya. Life Secret Land hanya memiliki 7 orang yang mengambil bagian dalam pertemuan mata dewa. Berbicara secara logis, Life Secret Land seharusnya tidak mengirimkan begitu sedikit orang ke kumpulan keturunan dewa mata ini. Zhao Feng mengetahui dari Xiaowu bahwa Life Secret Land memiliki banyak kelompok yang menuju ke pertemuan mata dewa, dan bahkan ada beberapa orang yang bepergian sendirian. Bagaimanapun, ini adalah acara yang akan berlangsung sangat lama, jadi tidak perlu semua orang pergi bersama. Selain itu, Life Secret Land akan bertindak terlalu mencolok jika melakukan itu. Selain itu, pertemuan mata dewa adalah acara yang relatif rahasia. Waktu mulainya hanya tersebar melalui anggota majelis mata dewa yang tersebar di setiap zona. Dengan demikian, beberapa faksi tingkat rendah bahkan tidak tahu bahwa pertemuan mata dewa sedang terjadi. Demikian pula, lokasi majelis mata dewa tidak tetap. Itu benar. Bagaimana dengan Han Ning'er? Zhao Feng bertanya. Han Ning'er juga merupakan keturunan mata dewa dari tanah suci kehidupan. Hanya dewa sejati dan di atasnya yang berhak untuk berpartisipasi. Dewa kuasi tidak diizinkan. Xiaowu dengan lugas berkata. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak berharap ambang majelis mata dewa menjadi begitu tinggi. Semakin banyak masalahnya, semakin membuktikan betapa majelis ini sangat dihormati. Tapi itu juga berarti Zhao Feng harus lebih berhati-hati. Dia tidak tahu orang macam apa yang akan muncul di pertemuan mata dewa ini. Jadi yang terbaik adalah jika dia tidak sembarangan mengungkapkan garis keturunannya. Dalam perjalanan mereka, Zhao Feng melakukan yang terbaik untuk menekan mata spiritual dewa dan berbagai kemampuan matanya ke tingkat terendah. Beberapa hari kemudian, kelompok 8 itu datang ke langit di atas zona terlarang yang berbahaya. Kelompok itu terus terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, dan ketika mereka ratusan ribu li di langit, Zhao Feng memperhatikan bahwa arai tersembunyi telah ditempatkan di sekitar awan putih tertentu. Saya tidak berpikir pintu masuknya ada di sini. Zhao Feng secara internal cukup terkejut. Saat kelompok itu mendekat, larik dibuka dengan sendirinya dan mengizinkan mereka masuk. Di tengah awan putih ini adalah platform perak bundar, dibangun dengan gaya sederhana. Seorang pria parubaya yang tubuhnya menonjol dengan otot berdiri di samping peron. Selamat datang, anggota Life Secret Land.
Pria parubaya itu tersenyum tipis. Tetua berbintik-bintik hijau dari Life Secret Land memeriksa platform ini. Mengapa itu arai teleportasi? Wajah sesepuh agak redup. Anggota lain dari Life Secret Land juga agak bingung. Sidang mata dewa masa lalu diadakan dalam dimensi independen yang diakses melalui pintu masuk atau jalan sederhana. Untuk majelis mata dewa ini, zona Ziling dan zona lain memegang satu di tempat yang sama, jadi kami menggunakan arai teleportasi spasial. Pria parubaya itu sepertinya mengharapkan tanggapan ini dan dengan cepat menjelaskan. Semua orang agak terkejut dengan berita ini. Zona mana? Tetua berbintik-bintik hijau sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah muram. Zona Antian. Pria parubaya itu tersenyum. Ekspresi tetua berbintik hijau tidak berubah. Sepertinya dia mengharapkan jawaban ini. Zona Antian. Anggota kelompok lainnya dengan lembut mengucapkan nama ini. Zhao Feng memiliki pemahaman dasar tentang zona yang berbatasan dengan zona Ziling. Zona Antian adalah zona utama yang tidak sedikit lebih lemah dari zona Ziling. Faksi tuannya adalah ras peringkat 12 di antara 10.000 ras kuno, ras surga yang jatuh. Teleportasi kami. Setelah memasukkan sejumlah besar kristal dewa kualitas rata-rata ke dalam susunan teleportasi, tetua berbintik hijau memimpin rombongan ke peron. Tiba-tiba, kedua mata pria parubaya itu mulai bersinar dengan cahaya putih. Keturunan mata dewa? Zhao Feng bergumam kaget. Kedua mata itu milik salah satu dari 8 mata dewa agung yang belum pernah dilihat Zhao Feng sebelumnya, mata hukuman ilahi. Ketika dia melihat mata hukuman ilahi pria parubaya ini, Zhao Feng merasa seperti dewa yang adil dan tidak memihak sedang menghakimi dosa-dosanya. Zhao Feng juga merasa pria ini sangat kuat, tidak sedikit pun lebih lemah dari tetua berbintik-bintik hijau yang dipilih tanah suci kehidupan untuk memimpin kelompok ini. Mata spiritual dewa Zhao Feng tiba-tiba mengirimkan riak energi yang hangat. Dia segera bertindak untuk menarik kembali dan menekan energi ini. Pria parubaya itu mengamati seluruh kelompok, pada akhirnya berhenti di mata kiri Zhao Feng untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mengangguk. Zhao Feng tahu bahwa pria ini telah mengakui garis keturunan matanya. Prasasti susunan secara bertahap mulai terbentuk, dan kemudian sinar kristal putih cahaya menyelimuti kelompok itu. Suos, pesta itu lenyap, dan platform susunan mulai redup. Sangat menarik, mata anak itu sebenarnya lebih kuat dari mata keturunan Eye of Life itu. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Beberapa saat kemudian, 3 sosok berjubah hitam tiba. Ketiga orang itu tidak terlalu tua. Ada 2 pria dan 1 wanita. Pemimpin mereka memiliki mata kanan multiwarna, Eye of Myriad Forms. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan segera mengenali pria ini sebagai orang berpakaian hitam yang dia lihat di bawah tanah di sekeliling Life Secret Land yang berjalan melalui tanah menggunakan Earth Escape. Untuk majelis mata dewa ini, zona Ziling dan zona lain memegang satu di tempat yang sama, jadi kami menggunakan arai teleportasi spasial, kata pria parubaya itu dengan lugas. Kita akan masuk sekarang. Ketiga individu berjubah hitam itu tampak sama sekali tidak terganggu. Oke, biarkan aku memeriksa identitasmu, kata pria parubaya itu dengan lugas. Dengan memeriksa identitas mereka, yang dia maksud adalah memeriksa garis keturunan mereka. Mata kanan pemimpin segera mengalami berbagai transformasi saat energi alam dunia perlahan mulai berkumpul di sekitarnya. 2 anggota lainnya menampilkan kemampuan Eye of Fate dan Eye of Death. Setelah memasukkan beberapa kristal dewa, ketiganya menggunakan arai dan menghilang. Bab 1292 Kastil Pertukaran Rahasia. The God Eye Assembly diadakan dalam dimensi independen. Di atasnya ada balok atap emas bertabur kristal cantik dan permata dengan berbagai warna. Dinding sekelilingnya terbuat dari bangunan unik dengan berbagai ukuran. Penjaga kultivasi yang mendalam berdiri di luar beberapa bangunan yang lebih besar, dan suara pesta pora kadang-kadang terdengar dari dalam mereka. Daerah lain di istana ini dikelilingi oleh hutan, gunung, dan sungai. Pemandangan yang menyenangkan benar-benar membuat tempat itu tampak seperti negeri dongeng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli dari segala jenis dan warna menjelajahi istana yang luas dan tak terbatas ini. Beberapa di antaranya terbang di atas burung besar atau menggunakan alat khusus. Ini adalah situs dari Majelis Mata Dewa. Para murid Life Secret Land tidak bisa membantu tetapi mendesah heran di sekitar mereka.
Beberapa dari mereka berpartisipasi dalam pertemuan mata dewa untuk pertama kalinya. Mereka sebelumnya telah mendengar bahwa setiap pertemuan mata dewa akan diadakan di lokasi yang berbeda. Kadang-kadang itu diadakan di dunia ungu kegelapan, dan di lain waktu, itu diadakan di dasar laut yang misterius. Kali ini pertemuan mata dewa diadakan di Istana Emas yang memiliki semua yang diinginkan. Meskipun itu disebut istana, itu setidaknya setengah dari ukuran Pulau Bulu Langit. Anda dapat melihat keturunan God Eye dimanapun Anda melihat. Zhao Feng menatap kaget pada para ahli yang terbang di sana-sini. Di zona benua, menabrak bahkan satu keturunan mata dewa adalah peristiwa yang sangat langka. Tetapi di majelis mata dewa ini, dia bisa melihat orang-orang seperti itu di semua tempat. Tentu saja, ini karena majelis mata dewa ini telah mengumpulkan orang-orang dari dua zona utama, dan zona benua tempat Zhao Feng pernah tinggal hanya sedikit lebih besar dari Pulau Bulu Langit. Satu zona bisa menjadi rumah bagi faksi kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Pulau Bulu Langit. Dari sini, orang bisa melihat luasnya zona yang terlibat dalam pertemuan mata dewa ini. Karena begitu banyak keturunan mata dewa berkumpul di sini adalah hal yang wajar. Kalian semua bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Jika kau menemui masalah, gunakan token pesanmu untuk menghubungiku, kata sesepuh berbintik-bintik hijau dari Life Secret Land sebelum berubah menjadi seberkas cahaya untuk memulai penjelajahannya sendiri. Medan setiap pertemuan mata dewa akan berbeda, jadi meskipun dia telah berpartisipasi dalam cukup banyak, tetua berbintik hijau ini masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan pemandangan. Saudara Zhao, kamu tidak memiliki token pesan Life Secret Land, jadi kamu harus ikut denganku, Xiahou Wu dengan lugas berkata. Ayo pergi, 5 murid Life Secret Land yang tersisa dibagi menjadi 2 kelompok dan mulai menjelajah sendiri. Zhao Feng, apa yang kamu butuhkan saat ini? Xiahou Wu terus terang bertanya. Meskipun dia belum pernah berpartisipasi dalam pertemuan mata dewa sebelumnya, dia telah mendengar dari para seniornya di Tanah Suci Kehidupan bahwa majelis mata dewa memiliki banyak lokasi ikonik di dalamnya. Ini termasuk arena, tempat untuk berjudi pada pertandingan, tempat untuk membeli dan menjual informasi, dan tempat untuk menawarkan misi. Selain itu, ada distrik rekreasi dan distrik komersial. Di distrik komersial, seseorang dapat menukar hampir semua yang diinginkannya, termasuk teknik, warisan, harta karun alam, senjata dewa, hewan peliharaan, dan tunggangan. Saya membutuhkan seni kultivasi, teknik, dan sumber daya yang berfokus pada jiwa atau teknik mata, Zhao Feng langsung berkata. Dia sudah menyerah pada dao pemurnian tubuh, jadi dia perlu fokus pada pengembangan jiwa dan matanya. Terlebih lagi, Xiahou Wu mengatakan bahwa matanya telah mencapai level mata dewa kuasi, tapi dia masih belum mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Sebagai murid dari Life Secret Land, Xiahou Wu pasti telah melihat mata dewa kuasi yang asli untuk membuat penilaian seperti itu. Karena itu masalahnya, kita bisa pergi dan mencari Secret Exchange Castle, Teknik Exchange Pavilion, atau rumah lelang, Xiahou Wu menyarankan. Apa perbedaan antara Secret Exchange Castle dan Teknik Exchange Pavilion? Zhao Feng bertanya. Dia tahu apa itu rumah lelang. Dia mungkin menemukan barang terbaik di sana, tapi harganya pasti selangit. Pavilion pertukaran teknik adalah tempat teknik dan keterampilan bertempur dijual untuk transaksi skala besar. Secret Exchange Castle adalah tempat di mana 10 orang dapat membuat kesepakatan sambil menyembunyikan identitas mereka. Tidak ada sisi pertukaran yang dapat melihat yang lain, hanya apa yang ditawarkan masing-masing pihak. Xiahou Wu juga tidak mengerti dengan baik dan memberikan ringkasan kasar dari apa yang dia dengar. Pada akhirnya, Zhao Feng merasa kastil pertukaran rahasia ini yang paling cocok untuknya. Di sana, Zhao Feng dapat mengambil sumber daya berharga dari alam mimpi kuno atau kristal maksud 5 elemen sebagai objek untuk dipertukarkan tanpa khawatir akan memicu keserakahan orang lain. Keduanya terbang bersama saat mereka mencari tempat itu, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat aula hitam pekat besar yang menonjol dari bangunan sekitarnya dan memiliki banyak orang yang keluar masuk. Itu persimpangan misi. Saya mendengar bahwa Anda dapat melakukan misi atau hadiah di sana, bahkan menyewa pembunuh atau pengawal, Xiahou Wu memperkenalkan. Kastil pertukaran rahasia? Tiba-tiba, Zhao Feng menemukan melalui mata kirinya 4 kata yang tertulis di papan nama di antara bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bangunan besar, berwarna coklat tua, dan bundar. Ada beberapa ratus jalan kecil menuju ke dalam gedung, masing-masing dijaga oleh beberapa penjaga yang kuat. Suara mendesing.
Suara mendesing, suara mendesing. Dari kejauhan, Zhao Feng bisa melihat beberapa sosok datang ke Secret Exchange Castle, membayar sejumlah God Crystal, dan masuk melalui jalan setapak. Dia juga melihat seseorang pergi melalui jalan kecil yang berbeda. Xiahou Wu dan Zhao Feng berjalan bersama menuju Secret Exchange Castle. Setiap jalur hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Seorang penjaga menghalangi jalan mereka. Ini adalah majelis mata dewa, jadi bahkan seseorang dari tanah suci kehidupan seperti Xiahou Wu tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengikuti aturan. Setelah itu, penjaga mengeluarkan alat bundar dan meletakkannya di tangan Zhao Feng. 7 titik cahaya bersinar dari pelat bundar. Peringkat 7 Dewa Kuno. Memasuki akan membutuhkan biaya 500 kristal dewa kualitas rata-rata, kata penjaga itu dengan dingin. Zhao Feng agak terkejut. Biaya ini tidak banyak baginya, tetapi itu adalah jumlah yang sangat besar bagi ahli dewa sejati biasa. Namun, Zhao Feng dapat melihat bahwa biaya ini ditentukan berdasarkan budidayanya. Biayanya didasarkan pada kultivasi Anda. Kultivasi Anda adalah Dewa Kuno peringkat 7, jadi orang yang bertukar dengan Anda akan berada di sekitar tingkat budidaya yang sama, penjaga itu dengan santai menjelaskan. Setelah Anda masuk, Anda akan memasuki domain tertutup independen. Ketika jumlah orang di dalam mencapai 12, pertukaran akan dimulai. Setelah satu putaran pertukaran selesai, Anda dapat memilih untuk tetap dan terus berdagang. Penjaga itu menjelaskan langkah-langkahnya saat Zhao Feng bersiap untuk masuk. Seseorang hanya bisa melangkah maju di jalan yang gelap gulita. Dindingnya terbuat dari bahan yang membuatnya kebal terhadap rasa ilahi. Bahkan mata kiri Zhao Feng tidak bisa melihat melalui ketebalan dinding ini. Dia dengan cepat sampai di ujung jalan, dimensi kecil dan bulat. Saya kira tidak apa-apa jika saya menunggu di sini, gumam Zhao Feng pada dirinya sendiri dan duduk bersila di tanah. Pada saat ini, seluruh dimensi tersegel menyala. Pertukaran telah dimulai. Tolong tempatkan item untuk ditukar dan juga seuntai Divine Sense ke dalam bola cahaya di depanmu, suara mekanik wanita berbicara. Bola cahaya putih melayang di depan Zhao Feng. Dia tidak terbiasa dengan metode perdagangan ini dan masih agak waspada, jadi dia memutuskan untuk memasukkan 5 inten kristal terlebih dahulu. Pertukaran dimulai. Setelah beberapa lama, suara itu berbicara sekali lagi. Sesaat kemudian, 11 bola cahaya lagi muncul di depan Zhao Feng. Setiap bola cahaya memiliki objek yang berbeda, termasuk jamu, senjata, buku, dan alat yang berisi informasi. Ini harus menjadi objek yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh 11 orang lainnya. Zhao Feng langsung mengerti. Zhao Feng segera menemukan bahwa, jika dia mengirim sense ilahi ke dalam bola cahaya, dia bisa memeriksa item tersebut dan berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan item untuk ditukar. Aneh sekali, mata Zhao Feng berbinar. Metode perdagangan ini sangat baru dan menarik baginya. Setiap orang yang berdagang hanya dapat melihat apa yang diperdagangkan tetapi tidak dapat melihat siapa yang melakukan perdagangan. Keuntungan dari metode ini adalah seseorang dapat menukar lebih banyak objek yang merepotkan atau objek yang terlalu berharga tanpa khawatir menarik perhatian orang lain. Tetapi kerugiannya adalah perdagangan dilakukan dengan sangat lambat, dan sangat sulit untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Zhao Feng segera mengirimkan Divine Sense-nya ke dalam bola cahaya pertama. Ini adalah bunga hijau kehitaman yang samar-samar memancarkan energi jiwa. Heaven Soul Bright Moon Grass, harta berharga yang memiliki peluang tertentu untuk meningkatkan garis keturunan mata seseorang. Divine Sense yang menyertai bola cahaya ini berbicara. Apakah bisa meningkatkan garis keturunan? Zhao Feng kaget, tapi Zhao Feng dengan cepat menjadi tenang. Dia merasa bahwa kata-kata ini adalah campuran antara kebenaran dan kebohongan. Harus ada batasannya, kan? Zhao Feng dengan berani bertanya. Bagaimanapun, dia tidak mengenal pihak lain. Garis keturunan mata biasa akan memiliki peluang lebih besar sementara keturunan mata dewa akan memiliki peluang lebih kecil. Selain itu, juga dibatasi menurut kultivasi, jawab suara orang asing itu dengan cepat. Setelah mengetahui hal ini, sense ilahi Zhao Feng meninggalkan bola cahaya dan bersiap untuk menuju yang lain. Tetapi pada saat itu, suara rasa ilahi bergema di benaknya. Sepertinya seseorang ingin menukar 5 inten kristal saya. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. 5 inten kristal yang dia tawarkan untuk diperdagangkan masing-masing memiliki energi inten yang berbeda, dan semuanya memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk digunakan oleh Dewa Kuno peringkat 7.
Berapa banyak inten kristal yang Anda miliki dengan Wood Inten? Sebuah suara tua bertanya. Banyak, jawab Zhao Feng. Pihak lain kemudian bertanya apa yang diinginkan Zhao Feng. Sumber daya jiwa, seni garis keturunan, atau sumber daya kultivasi berkualitas tinggi, kata Zhao Feng secara langsung. Seni rahasia dan sumber daya kultivasi yang ditawarkan pihak lain bukanlah yang dia inginkan. Pada akhirnya, Zhao Feng hanya memperdagangkan beberapa sumber daya budidaya. Metode perdagangannya sangat sederhana. Zhao Feng bisa menempatkan barang ke salah satu bola cahaya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan benda dari bola cahayanya sendiri. Zhao Feng menempatkan inten kristal ke dalam bola cahaya tertentu. Beberapa sumber daya budidaya segera muncul di bola cahayanya sendiri. Setelah memastikan bahwa semuanya ada di sana, Zhao Feng mengambil sumber daya sementara pihak lain mengambil kristal maksud Zhao Feng. Zhao Feng mengirim Divine Sense-nya ke bola cahaya berikutnya. Ramuan kristal berwarna hijau tua telah ditempatkan di dalamnya, memancarkan energi jiwa yang kuat. Setelah berkomunikasi dengan pihak lain, Zhao Feng memperdagangkan beberapa item untuk ramuan ini. Di bola cahaya ketiga, Divine Sense Zhao Feng melihat bola kristal hitam. Rasa ilahinya dengan ringan menyentuhnya, segera menyebabkan gambar muncul di benak Zhao Feng. Itu adalah gambar memori. Terkejut, Zhao Feng mulai dengan hati-hati memeriksa pemandangan di benaknya. Bab 1293 Misi Rahasia. Gambar tersebut menunjukkan ruang yang suram dan tidak berjemur dengan reruntuhan di sekelilingnya. Pemegang memori ini dengan cepat menjelajahi reruntuhan ini. Karena itu adalah perspektif orang pertama, Zhao Feng tidak bisa melihat orang yang sebenarnya. Selain itu, area tertentu sengaja dihilangkan. Tiba-tiba, Dewa Yao yang benar-benar emas yang tampak seperti mata raksasa dengan dua tangan dibebankan keluar dari reruntuhan bangunan di kejauhan. Pemegang memori mulai bertarung dengan Dewa Yao ini. Death Intent dan Destruction Intent. Zhao Feng dapat menyimpulkan dari gambar bahwa pemilik memori ini adalah keturunan dari mata Dewa Kematian. Adapun bola mata emas Yao Spirit, itu menggunakan teknik garis keturunan mata yang diliputi oleh Destruction Intent. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menyadari bahwa bola mata Yao Spirit ini agak mirip dengan Eye of Destruction. Pada akhirnya, keturunan mata Dewa Kematian membunuh Dewa Yao dan memperoleh kristal emas yang sangat cemerlang dalam bentuk kastanye. Sebuah intent kristal diresapi dengan Destruction Intent. Zhao Feng telah menghadapi situasi yang sama di Istana Kristal 5 Elemen dan segera menebak apa yang sedang terjadi. Namun, intent kristal yang diresapi dengan Destruction Intent ini tidak diragukan lagi lebih berharga daripada intent kristal yang diisi dengan 5 elemen. Gambar-gambar itu berkedip, dan keturunan mata Dewa Kematian tiba di sebuah bangunan yang bobrok dan ditumbuhi pohon. Bangunan perlombaan warisan surga, mata Zhao Feng berbinar. Dia pernah memasuki kota ras warisan surga, jadi dia agak akrab dengan gaya bangunan ini. Tentu saja, bahkan jika bangunan ini memiliki gaya yang mirip dengan bangunan di kota Heaven's Legacy Rache, itu tidak berarti banyak dengan sendirinya. Seseorang tidak dapat mengesampingkan beberapa faksi yang memiliki kendali atas beberapa teknik dan keterampilan ras warisan surga atau mencoba meniru gaya bangunannya. Gambar itu berkedip lagi, dan keturunan mata Dewa Kematian sekarang berada di dalam gedung ini. Di depannya ada pintu yang terbuat dari kristal ungu, tapi ada segel di pintu ini. Keturunan mata Dewa Kematian mencoba untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia akhirnya gagal membuka segelnya. Melalui segel, samar-samar Zhao Feng bisa melihat genangan besar air hitam. Ada banyak kristal hitam berbentuk kastanye di sekitar kolam ini. Zhao Feng bisa tahu sekilas bahwa ini adalah intent kristal. Namun, Zhao Feng masih tidak yakin apa maksud yang terkandung dalam intent kristal ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, citra memori tersebut menghilang. Kamu sudah selesai menonton, sebuah suara yang kental dan teredam berbicara. Apa yang ingin Anda perdagangkan? Zhao Feng segera bertanya. Ini adalah reruntuhan yang tidak sengaja saya temukan. Apa yang baru saja Anda lihat adalah pemandangan dari penjelajahan terakhir saya. Saat ini, saya ingin mengajak 2 atau 3 orang untuk menemani saya menjelajah lebih dalam keruntuhan ini. Suara yang tebal itu berbicara sekali lagi. Mata Zhao Feng berbinar. Sebenarnya, dia sudah menebak bahwa inilah masalahnya. Kalau tidak, mengapa seseorang mengeluarkan memori yang begitu berharga? Saya butuh lebih banyak informasi, kata Zhao Feng, ekspresinya semakin gelap.
Adegan itu saja tidak memberikan informasi yang cukup, tetapi dia bisa memastikan betapa berbahayanya itu. Saya pribadi menjelajahi reruntuhan itu. Meskipun bangunannya dibangun dengan gaya Heaven's Legacy Rache, saya menduga bahwa mereka dibangun selama era kuno yang hebat atau era kuno sebagai tempat tinggal bagi keturunan Dewa Mata yang kuat. Bagaimanapun, faksi yang kuat itu semuanya memiliki hubungan dengan ras warisan surga dan meminjam dari buah pengetahuan mereka. Selain itu, Anda juga tahu melalui metode perdagangan ini bahwa kultivasi saya harus serupa dengan Anda. Karena saya bisa kembali dengan selamat dari menjelajahi reruntuhan ini membuktikan bahwa tingkat bahayanya tidak terlalu tinggi, orang itu menjelaskan dengan lancar. Bagaimanapun, karena dia datang ke sini untuk berdagang, dia pasti sudah siap dengan penjelasannya. Penjelasannya berkisar pada 2 poin, keuntungan dan keamanan. Ini adalah 2 poin yang paling diperhatikan oleh para pengamat. Kenapa kamu tidak pergi ke persimpangan misi? Zhao Feng mengajukan pertanyaan lain. Jika saya melakukan itu, reruntuhan akan benar-benar terbuka. Selain itu, identitas saya berarti saya akan diburu oleh para ahli. Akhirnya, saya hanya butuh 2 atau 3 rekan. Dengan cara ini, setiap orang dapat memaksimalkan keuntungannya. Jadi, Secret Exchange Castle adalah cara terbaik untuk mendistribusikan misi ini. Petik 2. Zhao Feng berpikir sejenak. Dia tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-kata orang ini, hanya mempertimbangkannya. Dari apa yang bisa dia lihat, sebenarnya tidak ada banyak bahaya dalam menjelajahi reruntuhan itu. Fakta bahwa pemegang ingatan ini bertahan menjadi bukti terbaik tentang hal ini. Bahkan jika dia masih menyembunyikan sesuatu dan ternyata sedikit berbahaya, Zhao Feng tidak keberatan. Ini karena dia yakin bahwa kartu trufnya sendiri dapat menangani bahaya seperti itu. Sebenarnya, Zhao Feng sudah berniat menerima misi ini. Dia hanya menginginkan lebih banyak informasi. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saya curiga bahwa tempat itu adalah kediaman keturunan mata dewa yang kuat, karena kristal maksud yang saya peroleh di sana semuanya berisi maksud yang terkait dengan 8 mata dewa agung. Suara itu berbicara sekali lagi. Zhao Feng terkejut. Dia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata orang ini, tetapi spekulasi Zhao Feng sendiri mengatakan kepadanya bahwa reruntuhan itu benar-benar memiliki peluang untuk menjadi tempat tinggal keturunan Dewa Mata dari era kuno atau era kuno yang hebat. Jika itu benar-benar masalahnya, hal-hal yang disimpan di sana mungkin semuanya akan terkait dengan 8 mata Dewa Agung. Mungkin bahkan akan ada informasi tentang mata Dewa ke-9. Selain itu, ini adalah majelis mata dewa. Hampir semua garis keturunan mata berasal dari 8 mata Dewa Agung, jadi orang dapat dengan mudah membayangkan manfaat seperti apa yang akan diberikan reruntuhan semacam itu bagi mereka. Mayoritas orang di sini akan merasa sangat sulit untuk menolak daya pikat tersebut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya membutuhkan 2 atau 3 anggota, dan dalam sesi pertukaran ini, 5 dari 11 telah setuju untuk menerima misi ini. Tetapi saya masih perlu menyaring mereka dan memilih rekan yang ideal, suara teredam ditambahkan. Oke, aku akan mengambil misinya. Zhao Feng berpikir sedikit lebih lama sebelum menyetujui. Pertama, orang ini masih harus memilih kandidat terbaik dari orang-orang yang telah menjalankan misi. Zhao Feng dapat memperoleh lebih banyak informasi selama proses penyaringan. Sementara itu, jika dia melihat ada yang aneh, dia bisa mempertimbangkannya kembali. Lagi pula, jika dia tidak pergi dan menjelajahi reruntuhan, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng bepergian dengan Life Secret Land dan dirinya sendiri adalah murid ras spiritual. Saya ingin Anda menandatangani kontrak darah yang menjamin bahwa Anda tidak membocorkan masalah ini kepada orang lain, pihak lain meminta. Permintaan ini sepertinya dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri. Zhao Feng tidak peduli dan menandatangani kontrak. Baik, ambil token pesan saya. Setelah pertukaran selesai, saya akan menghubungi Anda. Orang itu menempatkan token pesan di bola cahaya Zhao Feng. Zhao Feng segera mengeluarkan token pesan dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa ini adalah jenis token pesan yang paling sederhana, yang dapat mengirim pesan melalui jarak yang sangat terbatas. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Zhao Feng mengesampingkan masalah itu dan terus menelusuri bola cahaya lainnya. Seni IC Link, Divine Sense. Zhao Feng berhenti pada item di bola cahaya kelima. Ini adalah seni rahasia yang menyegel kemampuan garis keturunan mata, suara wanita yang jelas dan cerah berbicara.
Keterampilan yang bisa menyegel kekuatan garis keturunan mata pada saat-saat penting mungkin berfungsi sebagai kartu truf yang tidak terduga. Tentu saja, Zhao Feng juga pernah mendengar tentang seni terselubung mata yang dapat menekan fenomena apapun yang dihasilkan oleh garis keturunan mata. Kedua seni rahasia ini dapat digunakan bersama untuk efek yang lebih kuat. Apa yang kamu butuhkan? Zhao Feng segera bertanya. Eye Sealing Art persis seperti yang dibutuhkan Zhao Feng. Aku membutuhkan teknik garis keturunan mata ruang waktu, jawab pihak lain. Dari sini, orang dapat melihat bahwa orang ini adalah keturunan mata ruang waktu atau terkait dengannya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Dia memiliki dua teknik garis keturunan mata ruang waktu, keduanya dari jubah ruang waktu. Setelah menilai pro dan kontra, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan segel ruang waktu tingkat yang lebih tinggi untuk berdagang. Seni mata siling Anda masih jauh dari cukup jika Anda ingin menukar teknik garis keturunan mata ruang waktu saya. Zhao Feng dengan bangga menyatakan. Tetapi pihak lain jelas memiliki keinginan yang membara untuk segel ruang waktu dan mengindikasikan bahwa mereka bersedia untuk menawarkan lebih banyak. Zhao Feng mengangkat seni terselubung mata. Secara kebetulan, pihak lain memiliki seni rahasia ini juga, dan kedua belah pihak menyelesaikan perdagangan. Setelah itu, saat Zhao Feng melihat-lihat item lainnya, dia memisahkan sebagian dari pikirannya untuk secara kasar memahami dua seni rahasia ini. Setelah memberi mereka pandangan sekilas, dia menemukan bahwa Eye Sealing Art berada pada level yang lebih tinggi sedangkan Eye Shrouding Art tidak terlalu berharga. Ini karena seni terselubung mata dibatasi oleh kualitasnya dan tidak dapat sepenuhnya menutupi mata tertentu yang lebih kuat. Zhao Feng tidak melihat hal lain yang membuatnya tertarik di antara barang-barang lainnya, jadi dia mulai memahami dua teknik garis keturunan mata ini dalam dimensi tersegel. Setelah beberapa lama, pertukaran itu berakhir. Zhao Feng bangkit dan memasuki toko kecil terdekat. Ketika dia melihat Xiahou Wu, Zhao Feng pergi menemuinya. Nah, bagaimana hasilnya? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Saya mungkin berdagang dengan Dewa Kuno peringkat 7. Saya menyukai beberapa kristal maksud kayu, tetapi item saya memiliki kualitas yang terlalu rendah. Aku hampir tidak bisa menukar beberapa inten kristal, Xiahou Wu berkata sambil tersenyum. Karena dia adalah puncak peringkat 6, hanya selangkah dari level Dewa Kuno, tidak aneh sama sekali baginya untuk dikelompokkan dengan Dewa Kuno saat berdagang. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dia ingat bahwa, di bola cahaya kedua, dia telah memperdagangkan beberapa kristal maksud kayu, tetapi sumber daya budidaya jiwa pihak lain benar-benar tidak ada untuk dibicarakan. Ternyata orang ini adalah Xiahou Wu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertawa sendiri. Mari kita lihat-lihat di tempat lain. Pertemuan mata dewa ini benar-benar peristiwa langka. Kami tidak boleh ketinggalan, Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Keduanya berjalan-jalan dan pergi ke Teknik Exchange Pavilion. Teknik dan seni yang dijual di sini semuanya berhubungan dengan jiwa dan garis keturunan. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka semua sangat mahal. Zhao Feng sebenarnya memiliki cukup banyak kristal dewa, tetapi sebagai dewa kuno peringkat 7, dia tidak bisa menampilkan terlalu banyak kekayaan. Jadi, Zhao Feng memilih untuk membeli hanya beberapa teknik dan teknik garis keturunan yang menurutnya cocok atau menarik. Mari kita cari penginapan untuk beristirahat, Zhao Feng menyarankan. Ada terlalu banyak orang yang mampu di pertemuan mata dewa ini. Zhao Feng memutuskan bahwa lebih baik jika dia tidak memperlihatkan garis keturunannya. Karena itu, dia ingin terlebih dahulu memahami seni yang terselubung mata dan seni menyegel mata sehingga dia bisa menyembunyikan mata spiritual Tuhannya. Xiahou Wu telah melakukan perjalanan belanja ini dengan cukup baik, jadi dia setuju dengan saran itu. Keduanya kemudian menemukan kamar yang cocok untuk diri mereka sendiri dan menetap. Untuk menghemat waktu, Zhao Feng memasuki dimensi jubah ruang waktu untuk mengembangkan dua teknik garis keturunan mata. 10 hari kemudian, Zhao Feng dengan mahir memahami dua teknik garis keturunan dan bersiap untuk menyembunyikan mata spiritual Tuhannya. Bab 1294 Kenalan dari Zona Benua. Zhao Feng pertama kali mencoba seni terselubung mata. Saat dia mengedarkan teknik itu, riak energi aneh keluar dari kepalanya. Kilau matanya dengan cepat meredup sedikit. Pada saat yang sama, rambut perak dan mimpi Zhao Feng yang mempesona mulai menjadi hitam. Tapi sejauh inilah transformasi, tidak ada lagi yang terjadi. Setelah sekian lama, Zhao Feng berhenti menggunakan teknik tersebut dan membuka matanya.
Seni terselubung mata tidak dapat menyembunyikan fenomena yang dihasilkan oleh mata spiritual dewa, kata Zhao Feng dengan tenang. Saat dia membiasakan diri dengan seni ini, dia sudah menduga bahwa inilah hasilnya. Bagaimanapun, mata Zhao Feng sudah berada di level mata dewa semu dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi mata dewa ke-9. Ice Reading Art level rendah secara alami tidak mampu sepenuhnya menghilangkan fenomena garis keturunan matanya. Mungkin akan lebih efektif ketika mata spiritual Tuhannya masih dalam tahap emas. Zhao Feng kemudian menggunakan Ice Sealing Art tingkat yang lebih tinggi. Ice Sealing Art terutama dimaksudkan untuk menyegel semua atau sebagian dari kemampuan garis keturunan mata. Namun, mengingat kekuatan mata spiritual dewa, mungkin terlalu banyak untuk menyegelnya sepenuhnya. Dengan demikian, Zhao Feng memutuskan untuk menyegel hanya satu hal, energi asal dalam bola perak seperti mimpi dalam dimensi mata dewanya. Ketika mata spiritual dewa Zhao Feng berubah menjadi mata perak seperti mimpi, perubahan paling mendasar adalah energi asal yang dapat digunakan dengan bebas. Jika dia menyegel energi asal ini, mata spiritual dewa Zhao Feng akan mengalami penurunan kekuatan yang besar. Juga akan jauh lebih sulit bagi orang lain untuk merasakan sifat khusus mata spiritual dewa Zhao Feng. Sebuah rune rumit yang terbentuk dari kekuatan ilahi asal chaos muncul di dimensi mata dewa, muncul seperti jimat. Zhao Feng mengendalikan segel ini dan menempelkannya ke bola perak seperti mimpi. Saat segel mendekati bola perak tiba-tiba mulai memberikan perlawanan yang signifikan. Agak sulit, alis Zhao Feng sedikit berkerut. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk menekan energi originnya. Dia mengira seni terselubung mata tidak akan berhasil, tetapi jika seni penyegelan mata gagal juga, maka dia benar-benar pecundang dalam perdagangan itu. Itu benar, saya memahami beberapa maksud penyegelan sebelumnya. Zhao Feng tiba-tiba teringat. Dia telah mencoba-coba sedikit dengan Sealing Intent sebelumnya, dan saat levelnya naik ke Ancient God, Sealing Intent ini telah mencapai level 2. Meskipun ini adalah niat yang agak lemah, jika dia menggabungkannya dengan seni penyegelan, itu mungkin akan memiliki efek yang substansial. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhao Feng mengedarkan maksud penyegelannya dan menyatukannya ke dalam segel. Segera, jimat kekuatan ilahi asal chaos menjadi lebih kuat, garis menjadi lebih terkonsentrasi dan kental. Kekuatan seni penyegelan telah meningkat dengan jelas, jadi Zhao Feng melanjutkan proses penyegelan. Kali ini, seni penyegelan berhasil menutupi bola perak. Mata perak Zhao Feng secara bertahap mulai kehilangan kilau, perlahan-lahan kehabisan vitalitas dan jiwanya. Hal yang sama terjadi pada rambutnya yang mempesona yang bisa melambai di udara dengan sendirinya. Sebelumnya, mata dan rambut kiri Zhao Feng akan tampak aneh bagi siapapun yang melihatnya. Sekarang, mereka tidak lagi mencolok. Zhao Feng menghabiskan lebih banyak waktu dalam pengasingan. Sebelumnya, demi menumbuhkan 5 elemen, petir angin, dan maksud ruang waktu, dia menyerah pada maksud penyegelan yang sangat sulit. Tapi dia sekarang mengembangkan teknik asal Chaos Heaven Void, yang semakin kuat semakin banyak niat yang dibudidayakan. Selain itu, Sealing Intent sangat kuat dalam dirinya sendiri, dan Zhao Feng agak tertarik padanya. Dengan demikian, Zhao Feng mengeluarkan beberapa batu penyegel dewa dan mulai memahami energi maksud di dalamnya. 30 hari lagi berlalu, dan hanya setelah dia menerima pesan Xiahou Wu barulah dia mengakhiri pengasingannya. Tetapi di dunia luar, hanya 4 hari telah berlalu. The God Eye Assembly hanya buka selama sebulan. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya? Xiahou Wu dengan lugas berkata. Halaman majelis mata dewa sangat luas, dan keduanya hanya menutupi satu sudut. Mari kita lihat pertempuran antara garis keturunan mata lainnya, Xiahou Wu menyarankan. Sebagai keturunan mata kehidupan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah suci kehidupan dan jarang melihat keturunan mata dewa lainnya. Adapun yang kuat, dia bisa menghitungnya dengan satu tangan. Tapi majelis mata dewa berbeda, tempat ini mengumpulkan keturunan dari 8 mata dewa agung dan semua garis keturunan mata lainnya. Ada juga larangan budidaya. Baik, Zhao Feng mengangguk. Saat ini, dia telah menyerah pada pemurnian tubuh dan memilih untuk fokus pada pengembangan teknik garis keturunan dan jiwa. Dengan mengamati pertarungan garis keturunan mata lainnya, dia secara alami dapat memahami banyak prinsip dan bahkan mungkin menduplikasi beberapa teknik garis keturunan mata. Meskipun energi asalnya telah disegel, membatasi kemampuan mata spiritual lotnya, itu tidak berpengaruh banyak pada kemampuan duplikasi dan analisisnya.
Keduanya tidak perlu melakukan perjalanan terlalu lama sebelum tiba di sebuah istana persegi besar tempat keributan besar bisa terdengar. Ini hanya tempat duel biasa. Di dalam, seseorang bisa menantang siapapun yang dia inginkan untuk mengasah kekuatannya, tapi dia juga bisa ditantang oleh orang lain. Ayo pergi ke arena besar. Kita mungkin bisa melihat ahli sejati bertarung di sana. Xiahou Wu tampak sedikit bersemangat. Arena besar memiliki sistem hadiah. Semakin banyak pertempuran yang dilakukan seseorang, semakin besar hadiah yang akan didapat, jadi pertempuran yang terjadi di sana lebih seru. Keduanya dengan cepat menemukan arena, ditempa dari logam hitam dan dikelilingi oleh patung besar iblis dan dewa. Arena itu memiliki susunan batas yang kokoh di sekitarnya. Zhao Feng memperhitungkan bahwa bahkan tetua berbintik-bintik hijau yang memimpin kelompok mereka tidak akan mampu memecahkannya. Cahaya merah dan hitam melesat keluar dari arena dan menghantam garis batas di langit. Ayo masuk dan lihat, Xiahou Wu dengan bersemangat berkata. Duo ini membayar biaya masuk yang sangat besar dan berjalan ke arena besar. Saat mereka masuk, Zhao Feng mendengar sorak-sorai dan raungan yang memekakkan telinga. Di atas panggung batu abu-abu besar, dua orang bertarung dengan sengit. Salah satu pejuangnya adalah seorang pria parubaya berambut pendek, dewa kuno peringkat 7 dengan mata perak gelap yang beriak dengan maksud luar angkasa yang dalam. Lawannya memiliki garis keturunan biasa, tetapi dia menang dalam pengalaman dan tingkat kultivasi. Pisau luar angkasa ekstrim, mata pria berambut pendek itu mengeluarkan inten ruang waktu dan metal inten yang kuat. Keduanya digabungkan menjadi pisau perak yang tajam. Pedang perak tiba-tiba berkedip dari keberadaannya. Sesaat kemudian, pria berotot di sisi lain dadanya ditusuk dalam percikan cahaya berdarah. Dia sudah penuh dengan luka, dan pukulan pedih ini membuatnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Pada akhirnya, wasit menyatakan bahwa pria berotot ini telah dikalahkan. Sangat cepat, jantung Zhao Feng berdebar kencang. Extreme Space Blade milik pria parubaya berambut pendek ini bahkan lebih cepat daripada Void Eye Slash-nya, meskipun itu sedikit lebih lemah. Seorang petarung pada level yang sama akan merasa tidak mungkin untuk menghindar kecuali mereka sudah memperhatikannya. Tentu saja, orang ini memiliki Eye of Space-Time, dan penguasaan kedua niatnya bahkan telah melampaui Zhao Feng. Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan bahwa dia mampu menggunakan teknik garis keturunan seperti itu. Mata ruang waktu Lin Chengwu sangat kuat. Dia sudah memenangkan 14 pertempuran berturut-turut. Petik 2. Lihat ke sana, lawan ke-15-nya akan datang. Petik 2. Tidak lama kemudian staf arena mengatur kompetisi berikutnya. Ini adalah ahli dewa kuno yang ganas dan tinggi dengan kepala singa. Garis keturunan matanya agak biasa-biasa saja, tapi dia adalah dewa kuno peringkat 7. Saat dia melangkah ke atas panggung, niat membunuh yang mencekik dari seseorang yang telah membunuh banyak orang mulai merembes ke udara. Meng Wu awalnya memiliki satu garis keturunan, tetapi setelah pertemuan yang tidak disengaja, dia memperoleh garis keturunan mata. Selain itu, dia sangat kuat, hampir tak terkalahkan di antara dewa kuno peringkat 7. Petik 2. Mereka yang pernah ke pertemuan mata dewa lebih dari sekali semuanya memiliki kesan tentang pria berkepala singa ini. Sepertinya Lin Chengwu akan kalah, suara yang agak riang datang dari dekat. Penonton di dekatnya berbalik untuk melihat. Rupanya pembicara tersebut bertengkar dengan Lin Chengwu. Zhao Feng juga melihat ke atas dan melihat bahwa ini adalah seorang pria muda dengan kulit putih dan wajah yang agak mempesona. Kedua matanya yang hitam berkilau dengan bintik-bintik putih dari cahaya bintang. Namun, tatapan Zhao Feng langsung jatuh pada pria parubaya lapis baja hitam dengan satu tanduk melengkung di kepalanya yang berdiri di sebelah pemuda itu. Orang ini juga kebetulan sedang mengamati kerumunan, dan ketika dia melihat Zhao Feng, dia segera berteriak dengan terkejut, "Zhao Feng!" Lama tidak bertemu, Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa kenalan pertama yang akan dia temui di alam dewa desolet kuno adalah penghancuran demigod dari non-manusia. Saat itu, Zhao Feng merasa bahwa non-manusia dengan potensi terbesar adalah penghancuran demigod. Seperti yang diharapkan, orang ini dengan cepat datang ke alam dewa desolet kuno dan sudah menjadi dewa sejati tingkat 3. Aku tidak berpikir aku akan bertemu denganmu di sini. Demigod Destruction tersenyum dingin, permusuhan di matanya. Zhao Feng, True God Cloudbreaker, kamu kenal dia? Pemuda yang menyihir itu terkejut pada awalnya, dan kemudian dia berubah dalam kebingungan ke penghancuran demigod.
Sepertinya Demigod Destruction telah mengubah namanya menjadi Cloudbreaker setelah datang ke alam Dewa Desolate kuno. Di zona benua, dia adalah keturunan nomor 1 dari Eye of Destruction, jadi dia disebut Destruction tidak akan menimbulkan banyak keributan. Tapi di alam Dewa Desolate kuno, ada terlalu banyak ahli dengan Eye of Destruction. Jika dia bersikeras pada nama Destruction, dia akan diburu dengan liar oleh keturunan Eye of Destruction. Ya, Tuan Muda Hai. Kami berdua datang ke alam Dewa Desolate kuno dari dimensi luar, kata True God Cloudbreaker dengan hormat. Oh, jadi Zhao Feng dari Ziling Zone sebenarnya berasal dari dimensi luar tingkat rendah? Senyuman lucu muncul di wajah Tuan Muda Hai saat dia berbicara dengan nada mengejek. Zhao Feng agak terkejut, dia sepertinya tidak mengenal orang ini, tetapi mereka sudah agak memusuhi dia. Saya mendengar bahwa Anda secara langsung menerobos ke peringkat 6 dari alam surgawi-surgawi, tetapi bagi Anda untuk begitu cepat mencapai peringkat 7 dewa kuno mungkin adalah kebohongan yang dibuat oleh zona Ziling, lanjut Tuan Muda Hai. Zona Antian dan zona Ziling adalah tetangga, jadi dia telah mendengar desas-desus tentang Zhao Feng. Dia tidak pernah percaya bahwa orang jenius seperti itu ada, dan dari apa yang dia lihat sekarang, semuanya palsu. Tidak ada orang yang bisa langsung menembus ke dewa sejati peringkat 6 dan kemudian segera menjadi dewa kuno peringkat 7. Dan dari apa yang dikatakan True God Cloudbreaker barusan, Zhao Feng datang dari dimensi luar tingkat rendah, membuat rumor ini semakin tidak mungkin benar. Faktanya, dia bahkan memandang Zhao Feng dengan sedikit jijik sekarang. Apa? Peringkat 6, peringkat 7. True God Cloudbreaker langsung menjadi bisu. Baru saja, dia berencana untuk meminta duel dengan Zhao Feng. Bagaimanapun, di zona benua, keduanya berada dalam dinasti yang berlawanan, dan garis keturunan Zhao Feng sangat misterius, bahkan menekan Eye of Destruction-nya. Setelah tiba di alam Dewa Desolate kuno, dia dengan cepat mengikatkan dirinya pada faksi bintang 5, di mana budidayanya meningkat pesat. Dia sudah menjadi dewa sejati tingkat 3. Tapi Zhao Feng adalah dewa kuno. Wajah True God Cloudbreaker mengendur. Dia jelas telah mendapat pukulan berat. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan sesuatu yang aneh dari dimensi interspesial miliknya. Mengirimkan pikirannya ke dalam, dia menemukan bahwa itu berasal dari token pesan yang dia peroleh dari Secret Exchange Castle. Pertama, saya perlu melihat kekuatan Anda. Jika kamu terlalu lemah, kamu tidak berhak menjadi rekan setimku. Suara yang dalam datang dari token itu. Zhao Feng berpikir sejenak, lalu dia melirik Tuan Muda Hai dan tersenyum. Apakah itu benar atau salah? Bagaimana Anda tahu kecuali Anda melihatnya sendiri? Bab 1295 Teknik Mata Bintang. Sosok misterius yang mengeluarkan misi rahasia ingin melihat kekuatan Zhao Feng. Dengan demikian, Zhao Feng membutuhkan seseorang untuk berduel agar pihak lain dapat melihat kekuatannya, dan kebetulan ada seseorang yang memohon pelajaran darinya. Apakah itu benar atau salah? Bagaimana Anda tahu kecuali Anda melihatnya sendiri? Zhao Feng tersenyum pada Tuan Muda Hai. Saat Zhao Feng mengucapkan kata-kata ini, dia menggunakan token pesan untuk mengirim koordinatnya ke pihak lain. Kamu, Tuan Muda Hai linglung pada awalnya, tapi kemudian dia mulai melihat Zhao Feng dengan arogansi dan sedikit jijik. Zhao Feng, Tuan Muda Hai ini adalah keajaiban yang sangat terkenal dari zona Antian. Meskipun dia bukan keturunan dari 8 mata Dewa Agung, mata bintangnya sangat luar biasa. Xiao Wu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia mengirim pesan kepada Zhao Feng. Dia tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Hai, tetapi dia memiliki pemahaman yang tajam tentang kekuatan Zhao Feng, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia baru saja memberi Zhao Feng sedikit peringatan. Haha, sepertinya reputasimu di zona Ziling telah pergi ke kepalamu. Tuan Muda Hai tiba-tiba tertawa. Bahkan jika Zhao Feng benar-benar berhasil menerobos secara langsung ke peringkat 6 alam surgawi-surgawi dan sekarang di peringkat 7, seberapa kuat dia mungkin? Tuan Muda Hai sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. HMPH, kamu masih gegabah dan bodoh seperti biasanya. True God Cloudbreaker mendengus dingin, meskipun sebenarnya dia sedikit bahagia. Ketika dia mengetahui bahwa Zhao Feng sudah menjadi dewa kuno peringkat 7, semua kebanggaan yang dirasakan Cloudbreaker dewa sejati sebelumnya telah langsung lenyap. Tapi sekarang, Zhao Feng mencari kematian dalam menantang Tuan Muda Hai, dan dia agak menantikan pemandangan Tuan Muda Hai membantai Zhao Feng. Kalau begitu, aku akan menguji kemampuanmu. Senyuman sinis muncul di bibir Tuan Muda Hai.
Tuan Muda Hai, kebetulan ada panggung perjudian di dekatnya. Dewa sejati Cloudbreaker segera berkata. Tuan Muda Hai ingin melawan Zhao Feng, tetapi aturan arena ini tidak cocok untuk pertandingan mereka. Kalau begitu ayo pergi. Zhao Feng memiliki penampilan yang santai dan percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Hai ingin bertarung dengan seseorang dari zona Ziling? Petik 2. Bukankah itu Zhao Feng? Zhao Feng akan berduel dengan Tuan Muda Hai dari zona Antian? Petik 2. Semua orang di arena adalah pemegang garis keturunan dari salah satu dari dua zona utama terdekat. Zhao Feng dan Tuan Muda Hai sama-sama sangat terkenal di zona masing-masing, jadi bentrokan pasangan ini menarik sebagian dari kerumunan di arena. Suos, suos. Zhao Feng dan Tuan Muda Hai berangkat ke panggung judi di dekat arena. Di bagian tertentu arena, 3 sosok berjubah hitam berdiri bersama. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah jahat, mengeluarkan tanda pesan. Kebetulan sekali, orang lain yang mengambil misi juga ada di sini. Pria itu tidak bisa menahan tawa. Dewa kuno hitam ekstrim, ikan Anda telah mengambil umpan. Seorang pria yang memiliki satu bentuk mata segudang tersenyum dan bertanya. Dewa kuno hitam ekstrim segera menerima informasi tambahan. Saat ini saya menuju ke tahap perjudian terdekat untuk bertarung dengan Dewa kuno peringkat 7. Aku akan pergi dulu, kata Dewa kuno Black Extreme sebelum pergi dengan cepat. Zhao Feng dan Tuan Muda Hai membayar biaya kristal dewa kualitas rata-rata dan memasuki area pertandingan perjudian. Mengikuti mereka adalah Xia Hu, beberapa rekan Tuan Muda Hai, dan beberapa penonton dari arena. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Chengwu masih bertengkar dengan Meng Wu, bahkan lebih banyak orang mungkin akan muncul. Area pertandingan judi ini memiliki total 4 tahapan. 2 dari panggung saat ini ditempati. Tuan-tuan, silakan pasang taruhan Anda, kata wasit. Zhao Feng membuka tangannya, mengungkapkan 10 kristal warna-warni. 10 kristal maksud ini akan memiliki efek yang sangat besar bagi para pembudidaya hingga dan termasuk tingkat 5 dari suatu maksud. Zhao Feng memberikan inten kristal kepada wasit. Inten kristal tingkat tinggi, bahkan mata wasit berbinar saat dia menerima inten kristal. Bahkan mayoritas dewa kuno hanya memiliki niat di sekitar level 5. Ini berarti bahwa kristal maksud ini adalah sumber daya budidaya yang dimaksudkan untuk dewa kuno. Tuan Muda Hai agak terkejut. Zhao Feng telah memasang taruhan yang benar-benar layak. Aku mempertaruhkan teknik garis keturunan mata kelas tinggi tingkat dewa, Earthshaking Nova. Tuan Muda Hai dengan bangga menyatakan, taruhannya secara alami harus lebih berharga daripada Zhao Feng. Selain itu, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini, jadi tidak masalah kalau dia mempertaruhkan teknik garis keturunan mata yang begitu berharga. Terserah, ayo mulai, kata Zhao Feng sembarangan. Dia datang ke sini terutama untuk membuktikan kekuatannya kepada orang yang memberikan misi. Dia bahkan tidak memikirkan tentang apa yang bisa dia dapatkan dari Tuan Muda Hai. Alis Tuan Muda Hai berkerut, dan wajahnya sedikit meringis karena tidak senang. Teknik Eye Bloodline yang dia keluarkan jauh lebih berharga daripada 10 inten kristal Zhao Feng, tetapi lawannya tampaknya tidak peduli dan tampak sama sekali tidak tertarik. Kamu boleh mulai. Wasit menempatkan taruhan di tepi panggung dan kemudian mengaktifkan susunan batas. Pada saat ini, Dewa Ekstrim Hitam Kuno, yang tersembunyi di tanah, melihat ke panggung di mana Zhao Feng dan Tuan Muda Hai bertarung dan dengan lembut bergumam, apakah itu dia? Meskipun dia bukan keturunan dari 8 mata Dewa Agung, matanya agak tidak biasa. Petik 2. Dewa Kuno Hitam Ekstrim awalnya agak kecewa, tetapi ketika mata kematiannya melihat mata kiri Zhao Feng, dia entah kenapa menjadi sedikit tertarik. Di atas panggung, Tuan Muda Hai mengaktifkan mata bintangnya. Tubuhnya melayang ke udara dan diselimuti cahaya berbintang. Star Flash. Tuan Muda Hai mencemooh Zhao Feng dan kemudian menghilang dalam kilatan cahaya berbintang. Dalam pandangannya, Zhao Feng tidak akan pernah bisa melihat melalui teknik gerakan tingkat tinggi seperti itu. Suos-suos. Tuan Muda Hai berubah menjadi seberkas cahaya bintang redup yang dengan cepat bergerak di atas panggung. Pergerakannya sangat aneh, terkadang membuat belokan tiba-tiba tanpa melambat sama sekali, membuatnya sangat tidak terduga. Tiba-tiba, cahaya bintang berbalik dan melesat ke arah Zhao Feng. Ledakan bintang surgawi. Tuan Muda Hai mengaktifkan mata bintangnya, yang mulai mengumpulkan cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya bintang meledak dari matanya dalam bola yang menyilaukan dan megah menuju Zhao Feng. Pada saat ini, tubuh Zhao Feng ditutupi oleh kekaburan spasial.
Bola cahaya bintang yang merusak melewati tubuh Zhao Feng, menghancurkan semua yang dilewatinya. Tidak, dia kabur, Tuan Muda Hai meringis. Pada saat ini, dia merasakan riak kuat kekuatan ilahi dari belakangnya. Tuan Muda Hai tiba-tiba berbalik dan mulai melarikan diri ke arah lain. Telapak cahaya kacau yang suram terbang melewatinya dan menghantam barisan batas yang jauh, melepaskan ledakan besar. Ledakan, bang, jatuh. Keduanya terus bertukar pukulan, riak energi yang mengerikan menyapu seluruh panggung. Luar biasa, Tuan Muda Hai ahli dalam Star Intent, dan teknik gerakannya sangat dalam dan sangat cepat, tapi Zhao Feng ahli dalam seni spasial Blink. Para penonton berteriak kaget dan senang. Zhao Feng sebenarnya sekuat ini? True God Cloudbreaker memiliki ekspresi yang agak sedih. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengan Tuan Muda Hai tidak bisa dianggap sebagai dewa kuno peringkat 7 biasa. Teknik garis keturunan mata orang ini dapat menyerang jiwa dan tubuh, dan teknik gerakannya agak mengganggu. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Mari kita lihat bagaimana Anda lari setelah saya membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Tuan Muda Hai meraung, matanya berdebar-debar dengan maksud mata yang menakjubkan. Pada saat yang sama, maksud bintang yang bercampur dengan maksud luar angkasa yang lemah muncul keluar. Stellar Flurry, mata Tuan Muda Hai berkilauan dengan cahaya bintang dan mulai berputar dengan liar. Gambar bintang besar dan kecil muncul di ruang sekitarnya, mengubah panggung menjadi dunia bintang. Tiba-tiba, bintang-bintang ini meledak secara bersamaan, menimbulkan badai yang merusak. Zhao Feng segera memadatkan perisai kekuatan ilahi asal chaos di depan dirinya sementara dua sayap emas terbentuk di belakang punggungnya. Menggunakan Metal Lightning Radiance Wings miliknya, dia dengan cepat berusaha menghindari serangan ini. Kamu tidak bisa menggunakan Spatial Blink sekarang? Tuan Muda Hai dengan dingin tertawa saat dia menembak dalam sinar cahaya bintang untuk mengejar. Star Flash adalah keterampilan berkecepatan tinggi yang menggunakan maksud bintang. Itu jauh lebih cepat daripada Metal Lightning Radiance Wings sementara juga tidak terpengaruh oleh Space Intent. Nova yang mengguncang, bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di mata Tuan Muda Hai berkumpul menjadi bola putih cahaya bintang. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Wajah Zhao Feng segera menjadi dingin. Pada saat ini, Tuan Muda Hai adalah bintang besar yang tergantung di atas kepalanya, siap untuk menghancurkannya. Bagus, Tuan Muda Hai akan menang. Orang-orang dari zona antian bersorak. Anda bisa saja memilih siapapun untuk disinggung, tetapi Anda dengan ceroboh bersikeras menemukan Tuan Muda Hai. True God Cloudbreaker mengejek saat dia dalam hati bersukacita. Dia bukan keturunan mata dewa, dan garis keturunan matanya sepertinya tidak terlalu kuat. Bahkan sepertinya dia akan kalah. Sepertinya saya harus terus mencari. Dewa kuno Black Extreme menghela nafas, sedikit marah. Tiba-tiba, Dewa kuno Black Extreme merasakan aliran Space-Time Intent, dan Eye of Death-nya beralih ke Zhao Feng. Segel ruang waktu, mata kiri Zhao Feng terkunci pada Tuan Muda Hai dan memancarkan energi niat yang dalam dan misterius. Maksud ruang waktu ini yang tampak nyata dan palsu langsung turun ke Tuan Muda Hai. Teknik garis keturunan mata yang Tuan Muda Hai telah persiapkan untuk digunakan tiba-tiba melambat. Pada saat itu dilepaskan, Zhao Feng sudah lama meninggalkan jangkauan serangan. Earthshaking Nova tiba-tiba muncul di mana Zhao Feng berada beberapa saat yang lalu. Kekuatan yang sangat besar secara brutal menghantam area tersebut, bahkan menyebabkan ruang sedikit berputar. Ini adalah ruang waktu teknik garis keturunan mata. Tuan Muda Hai tercengang dan segera mengeluarkan Space Intent-nya sendiri untuk melawan efeknya. Berdasarkan apa yang dia pahami, hanya keturunan Eye of Space-Time yang bisa menggunakan teknik garis keturunan mata ruang waktu yang begitu mendalam. Chaos Origin Palm, Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahi asal Chaos dan melepaskan dua telapak tangan besar cahaya redup. Tuan Muda Hai buru-buru mengedarkan energinya sendiri untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan artefak Divine Defensive berkualitas tinggi. Namun, maksud waktu yang mengelilinginya berarti dia diserang oleh serangan Zhao Feng sebelum dia punya waktu untuk mengaktifkan artefak ilahi. Tubuh Tuan Muda Hai terbang mundur saat dia memuntahkan darah, meninggalkan jalan berdarah di belakangnya. Kekuatan teknik garis keturunan mata ruang waktu melemah. Tuan Muda Hai mulai menstabilkan luka-lukanya. Teknik garis keturunan Zhao Feng melemah karena dia telah menutup energi asal mata dewanya.
Kamu bisa kalah sekarang. Zhao Feng tiba-tiba berkedip di belakang Tuan Muda Hai dan melepaskan beberapa telapak cahaya lagi. Di saat yang sama, mata kirinya berderak dengan nyala api seperti mimpi. Tuan Muda Hai langsung diselimuti oleh kekuatan ilahi yang kacau dan api petir perak. Tubuh Tuan Muda Hai sekali lagi terbang mundur, dan dia menghantam tanah sebagai tumpukan daging yang hancur. Tuan Muda Hai, bagaimana? True God Cloudbreaker membeku, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Xiahou Wu hanya terkekeh, dia telah meramalkan bahwa Tuan Muda Hai akan kalah dari Zhao Feng. Teknik garis keturunan mata ruang waktu yang sangat dalam. Mungkinkah itu garis keturunan mata yang terkait dengan mata ruang waktu? Setelah keterkejutan awalnya, Dewa Kuno Black Extreme mulai berspekulasi. Pada saat ini, sosok hitam muncul di sampingnya dan berbicara. Bagaimana itu? Dia bukan keturunan dari 8 mata Dewa Agung, Dewa Kuno Black Extreme berkata dengan datar. Itu dia. Satu mata bentuk segudang menatap dari sosok hitam itu, sedikit kejutan di dalamnya.